Assalamualaikum teman-teman semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel YouTube Faharisma, mengisahkan cerbung atau cerita bersambung yang romantis dan bikin baper. Bantu channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share, serta nyalakan loncengnya. Terima kasih semuanya. Lebuhan Hatiku bab 13, bertemu Gus Irfan. Beberapa hari yang lalu, akhirnya aku membuka lowongan pekerjaan. Beberapa hari itu pula aku mengajari 2 karyawan baruku untuk menghandle tugas-tugas tertentu. Namanya Putri dan Faris. Kuberikan mereka tugas berbeda. Khusus untuk karyawan perempuan, kutempatkan di bagian kantor. Tugasnya menjadi admin, menerima chat pemesanan melalui WhatsApp, orderan dari beberapa akun e-commerce, pre-order, dan lainnya. Sedangkan untuk Faris, kutempatkan pada bagian pemakingan dan gudang. Contohnya, mengecek stok barang, warna barang, dan yang berhubungan dengan isi gudang lainnya. Pagi itu, setelah 5 hari mereka menjadi karyawan, aku meninggalkannya ke Cirebon. Bukan untuk sowan ke Abah Kiai atau Gus Irfan, melainkan sekedar ingin melepas sesak yang bergelayut dalam dada. Entahlah, mengapa rasanya begitu mengganggu saat mendengar kabar Anila telah dipinang oleh Firman. Aku hanya ingin memastikan kepergianku selama beberapa hari keluar kota adalah salah satu cara bahwa aku tidak memiliki perasaan apapun pada gadis menyebalkan itu. Katanya, jika seseorang tidak merasa cinta, maka untuk tidak bertemu itu adalah hal biasa. Namun, saat perasaan itu tanpa diduga menyelinap, diam-diam ada rasa rindu yang menyapa. Sampai Cirebon, aku langsung mencari tempat penginapan dekat dengan Batik Trusmi Village atau lebih dikenal dengan Kampung Batik Trusmi yang terletak di daerah Pleret. Sengaja aku memilih di tempat tersebut karena Kampung Batik Trusmi adalah salah satu pusat industri batik di Cirebon. Aku bisa mengalihkan segala rasaku dengan mencoba belajar membatik bersama para pengrajin batik lainnya. Hari pertama, aku melepas lelah di dalam kamar yang tidak terlalu besar. Pendingin AC yang menyala, suara televisi dan gemericik air dari kamar mandi menjadi teman setiaku selama di kamar ini. Gawaiku berdenting. Pesan masuk dari Faris. Dia mengatakan bahwa jam kerja sudah selesai dan memberikan kunci ruangan pada ibu. Sudah 2 hari aku di Cirebon. Tidak banyak aktivitas yang kulakukan selain membatik saat pukul 8 pagi tiba sampai pukul 10 pagi. Setelah itu, berkuliner mencicipi makanan khas Cirebon yang belum banyak ku tahu. Pagi itu, saking bosannya dengan kegiatan yang kulakukan, aku pergi ke sebuah mall terdekat. Lagi-lagi, hanya menghabiskan waktu untuk sekedar berkuliner, menonton film, juga membelikan sesuatu untuk ibu dan bapak sebagai oleh-oleh. Tepat pukul 5 sore, aku keluar dari mall tersebut. Karena selama di Cirebon, aku tidak memiliki kendaraan, maka setiap harinya aku selalu memesan taksi atau ojek online untuk mengantarkanku kemanapun aku mau. Aku menunggu di dekat pedagang kaki 5 yang menyediakan berbagai jajanan es seduh. Jalanan cukup lengang sampai kupandangi sebuah mobil berhenti di depan parkiran. Hanya saja, mobil kembali berlalu saat seorang lelaki bersarung sudah turun.
Sebuah pesan masuk dari taksi online, mengabarkan bahwa sebentar lagi dia akan sampai. Kembali aku memandangi jalanan yang lengang sampai akhirnya, sebuah tepukan di bahu menyadarkanku dari lamunan. Kepalaku menoleh menatap seorang lelaki dengan terkejut. Tergesa aku meraih tangan kanannya, menciumnya penuh taksim. Ada di Cirebon. Sejak kapan, Vi? Tanyanya membuatku merasa tidak enak. Bagi kebanyakan orang, saat dia singgah pada kota yang menjadi tempat mengabdi untuk mencari ilmu, maka tujuan utamanya adalah sowan kepada guru, meminta doa jalannya atas ilmu-ilmu yang dia dapat selama menjadi muridnya di sana. Aku mengangguk. Enggi Gus, jawabku kaku. Kepalaku semakin menunduk, merasa bersalah saat mengingat kejadian 2 tahun lalu, di mana kami sempat adu pukul di rumah Anila, hanya karena memperebutkan hati Ning Laili, yang jelas-jelas dia adalah istri sah dari Gus Irfan. Ngapunten Gus, imbuhku semakin merasa bersalah. Sama siapa? Piyambek Gus. Sejak kapan? Aku keluh, ingin menjawab kebenarannya, tetapi merasa berdosa. Akhirnya, aku hanya dapat menggeleng dan semakin membungkukkan badan. Taksi online yang kupesan datang tepat di depan berdirinya kami. Lelaki dari balik kemudi itu datang menghampiri, menanyakan nama pemesan yang memang adalah aku. Bingung, ingin segera kembali ke penginapan, tetapi sangat tidak sopan jika meninggalkan Gus Irfan yang jelas-jelas dengan lapang hati beliau menghampiriku. Lantas, aku membatalkan dan memberikan beberapa lembar uang kepada supir taksi online untuk mengganti kerugiannya. 2 tahun berlalu sejak kejadian itu, tetapi masih ada rasa tidak enak hati pada lelaki yang kini berdiri di sampingku. Entah bagaimana pandangannya padaku, yang pasti aku tidak berani untuk sekedar mengangkat wajah dan memberikan senyuman ramah pada Gus Irfan. Ditepuknya lagi bahuku. Beliau mengatakan untuk mengantarnya ke dalam. Sang istri Ning Laili meminta dibelikan fried chicken dari mall ini. Dengan langkah berat dan jantung berdegup kencang, aku mengikuti langkah Gus Irfan. Sembari menunggu pesanan, kami duduk di antara kursi kosong. Kulihat dari kaca, Gus Irfan tengah sibuk dengan gawainya. Sedang aku tetap dalam keresahan rasa bersalah. Sejak kapan di Cirebon, Vi? Pertanyaan itu kembali terlontar. Aku menghela napas, menautkan kedua jari jemari di atas meja. 2 gelas minuman datang. Rupanya Gus Irfan memesankan. Santai saja, Vi. Jangan jadi beban. Bukankah kita bersahabat? Imbuhnya membuat wajahku mulai mendongak. Senyum lebar itu terlihat sempurna, ditambah binar mata yang selalu kulihat bahagia saat kami menjalin persahabatan dulu. Gus, lirih aku memanggilnya. Maaf Ge, ucapku dengan mata yang mulai membasah. Lelaki itu tersenyum. Sudah, tidak ada yang perlu disalahkan atau dimaafkan. Justru saya berterima kasih. Dengan adanya kejadian lalu,
Saya tahu bahwa Laili memang hanya mencintai saya, bukan laki-laki lain, apalagi kamu. Gus Irfan tertawa, seolah tanpa beban. Aku tersenyum, kemudian ikut tergelak. Lama sekali kami tidak saling melempar canda. Tertawarnya saling menepuk satu sama lain. Hari ini, setelah 2 tahun berlalu, kami kembali melepas tawa. Sejak kapan di Cirebon, Vi? Pertanyaan itu kembali terdengar. Aku sedikit malu. Beberapa hari yang lalu, Gus. Jawabku sedikit tidak enak. Loh, beberapa hari yang lalu kok malah tidak mampir ke rumah? Bagaimana kamu ini? Masih merasa bersalah sama kejadian kemarin? Sudahlah, Vi. Jangan jadi beban begitu. Tuturnya sembari mengusap lenganku. Selain karena masalah itu, ada masalah lain yang membuat saya pergi ke Cirebon, Gus. Boten, Gus. Sergahku. Lelaki itu tertawa terpingkal-pingkal. Bercanda. Kalau fasenya kamu masih ngejar-ngejar Laili, ya aku marah beneran, Vi. Bukan. Terus, masalah apa? Cerita juga tidak apa-apa. Itu jika kamu percaya. Lagi aku hanya dapat mengembangkan senyum. Nama Gus Irfan terdengar. Lelaki di balik sana mengatakan bahwa pesanannya telah siap. Gus Irfan bangkit mengambil pesanan. Kukira setelah itu kami akan berpisah. Nyatanya, Gus Irfan lebih memilih berbincang denganku. Fried chicken pesanan sang istri beliau titipkan pada khodam yang hari ini mengantarnya keluar pondok. Sampaikan pada Ning Laili, saya pulang malam. Begitu yang kudengar. Mobil itu berlalu meninggalkan Gus Irfan. Karena waktu maghrib akan segera tiba, kami berjalan menuju masjid terdekat untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya berjamaah lebih dulu. Setelah itu, kembali melepas rindu di malamnya kota Cirebon. Terima kasih teman-teman semua sudah berkenan membaca dan mendukung channel ini. Tunggu bab selanjutnya ya.